Selamat siang Ibu Bening dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Lukas Felix Robertus dan teman-teman saya. Saya Farel Renan Nathanael Silvano. Dan saya Alfonsus Dewan Jakub. Kami dari kelas A Teknik Informatika Universitas Atmajaya Yogyakarta akan mempresentasikan proyek kedua kami, yaitu pengembangan objek wisata Gedung Songo. Slide selanjutnya. Sebelum kita masuk ke pengembangannya, ada baiknya kita mengetahui dulu Candi Gedong Songo itu apa gitu. Candi Gedong Songo adalah sebuah kompleks bangunan candi peninggalan agama Hindu. Di kompleks ini terdapat 9 buah candi. Candi ini awalnya digunakan oleh masyarakat pada masa dahulu untuk melakukan pemujaan kepada dewa-dewa dalam agama Hindu. Sampai sekarang pun masih digunakan untuk beribadah. Namun sekarang juga digunakan sebagai sebuah kompleks wisata alam dan sejarah. Jadi bagi yang mau mengenali agama Hindu pada zaman dahulu seperti apa, dapat mengunjungi candi ini. Selanjutnya. Nah, ini hasil observasi kami. Sebelumnya kami tidak melakukan observasi ke tempatnya langsung, tapi melalui internet kami mencari sumber-sumber yang dapat dipercaya. Nah, menurut kami fasilitas dari tempat objek wisata ini cukup lengkap gitu. Ada dapat dilihat ada gazebo, toilet umum, musola, parkiran yang cukup luas, warung makanan di setiap candi-candinya, akses jalan yang bagus, papan peta lokasi wisata dan informasi umum di beberapa titik dari objek kompleks wisata ini. Selain itu, kompleks wisata Gedong Songo ini juga memiliki tempat spot foto yang Instagramable, yaitu di area Ayanas dan hutan pinus. Terus tempat wisata ini juga tersedia jasa-jasa fotografi, peminjaman payung jika hujan, penyewaan kuda untuk mengelilingi tempat wisata ini yang terbilang cukup luas. Jadi kalau yang penat itu bisa nyewa kuda. Terus ada area camping, kolam air panas, dan area semburan bererang yang menjadi nilai tambah dari objek wisata ini. Jadi selain mengunjungi ke 9 candi-candi itu juga dapat mengunjungi dari kolam air panas dan objek-objek lainnya. Nah, kita masuk ke peta di bagian kanannya. Nah, dari sebelah kiri dari pintu masuk terdapat pendopo, terus di bagian atasnya ada musola, ada warung makanan, terus ini ada area campingnya. Nah, terus selanjutnya ada candi-candinya. Sebenarnya peta ini nggak cukup lengkap gitu. Selanjutnya. Nah, ini potret-potret dari kompleks wisata ini. Dapat dilihat di kiri atas terdapat warung makanan yang tersedia di kompleks wisata ini. Terus di kiri tengah ada istal kuda atau tempat penyewaan kuda. Terus di kiri bagian paling bawah terdapat aula tempat untuk beristirahat. Terus di bagian kanan atas merupakan gerbang masuknya. Dapat dilihat cukup ramai pengunjung dari lokal. Terus di kanan bagian tengah merupakan akses jalan, dapat dilihat cukup terawat dengan baik, dan di kanan bagian bawah merupakan pemandangan dari candi ini di sore hari. Selanjutnya. Nah, ini kita masih di potret-potret objek wisata dari Gedong Songo. Dapat dilihat ini merupakan area Ayanas dan area camping. Area Ayanas ini cukup bagus untuk dipakai untuk berfoto, dan Ayanas ini juga dapat menjadi nilai tarik bagi anak-anak muda dan dapat dikunjungi bersama pasangan gitu, dapat dilihat di kiri bawah kan. Dan area Ayanas ini juga cukup menarik. Selanjutnya di bagian kanan bawah merupakan area camping. Area camping ini terletak di bagian hutan pinusnya. Selanjutnya. Nah, ini area semburan belerang. Area semburan belerang ini dapat juga digunakan untuk berfoto gitu kan, cukup bagus sebenarnya. Namun sangat disayangkan dapat dilihat di foto ini pembatas jalannya itu belum ada. Ada di bagian bawahnya, namun masih arah kadarnya aja gitu. Sebenarnya kan area belerang ini kan cukup berbahaya gitu kan untuk dihirup, berbahaya bagi pernafasan. Jadi ada
Di sini belum ada pembatasnya. Selanjutnya di bagian kanannya merupakan area hutan pinus. Di sini juga terdapat spot foto yang lumayan cukup bagus. Selanjutnya, Yang selanjutnya adalah permasalahan yang dialami oleh Candi Gedong Songo ini sendiri. Candi Gedong Songo masih minim pengunjung dari mancanegara dan masih kurang terkenal jika dibandingkan dengan objek wisata candi lainnya. Jadi Candi Gedong Songo ini masih kurang terkenal jika dibandingkan misalnya adalah Candi Prambanan ataupun Candi Borobudur yang nilai daya tariknya lebih timbang Candi Gedong Songo ini. Jadi pengembangan yang ingin kami lakukan adalah yang pertama, sebelum melakukan promosi atau menarik lebih banyak pengunjung, langkah pertama yang kami lakukan adalah memaksimalkan keamanan dan keselamatan dari tempat wisata ini. Jadi kami akan memberikan pembatas pada misal area belerang untuk membatasi area pengunjung dengan area belerang itu sendiri. Jadi kami juga akan memberikan pembatas di pinggir kiri atau kanan jalan setapak yang dilalui oleh para pengunjung supaya misal jalannya licin. Jadi jika jalannya licin, para pengunjung bisa berpegangan dari tiang-tiang tersebut, penyangga tersebut. Yang kedua adalah meningkatkan daya tarik wisata ini dengan mengadakan event, festival, pentas seni, dan lain-lain. Jadi kami akan mengadakan juga event atau festival, pentas seni dalam bentuk kesenian pencampuran antara kesenian tradisional dengan kesenian modern. Yang ketiga adalah melakukan promosi dan menyediakan informasi yang memadai melalui media sosial dan website. Jadi kami juga akan mengiklankan Candi Gedong Songo di misal Instagram, sosial media atau TikTok atau Facebook dan sosial media lainnya. Jadi ini yang tadi memaksimalkan keamanan dan keselamatan pengunjung. Yang pertama adalah membangun pembatas di area belerang. Jadi area belerangnya ini dan pembatasan ada di sini. Ini kami akan memberikan pembatas supaya para pengunjung tidak dekat-dekat dengan area belerang tersebut. Yang kedua, menambahkan pegangan di jalan yang dilalui oleh pengunjung. Karena jalannya kadang licin, jadi kami akan menambahkan penyangga di kiri dan kanan supaya pengunjung dapat berpegangan jika jalannya licin. Yang kedua tadi adalah meningkatkan daya tarik pengunjung dengan mengadakan event, festival, atau pertunjukan pentas seni. Yang pertama, mengadakan festival atau pagelaran atau upacara keagamaan di halaman Gedong Songo. Jadi Candi Gedong Songo ini juga sebagai tempat untuk mengadakan event atau upacara keagamaan. Yang kedua, mengadakan pentas seni atau show yang menampilkan budaya tradisional atau kombinasi budaya tradisional dengan modern yaitu EDM diselingi dengan atraksi-atraksi yang memukau para pengunjung. Ini akan diselenggarakan di aula Gedong Songo atau bagian outdoor dari komplek Gedong Songo. Yang ketiga, acara event-event ini bisa diadakan di hari tertentu, misal hari besar, tapi hari besar keagamaan misalnya, atau di akhir pekan, misal Sabtu atau Minggu. Lalu yang ketiga, kita juga melakukan promosi melalui media sosial atau website. Promosi kita bisa melalui media Instagram atau juga kita akan membuat website khusus. Jadi ketika orang-orang, pengunjung-pengunjung yang ingin mengunjungi tempat Gedong Songo, lalu karena Candi Gedong Songo ini kurang terkenal, jadi orang kurang mendapatkan informasi yang cukup dari website-website. Jadi kami membuat promosi sehingga mereka dapat melihat Candi Gedong Songo itu secara detail, mereka dapat melihat yang lain-lainnya.
Slide selanjutnya. Jadi media dan sosial dan website ini kita menyediakan informasi harga, cara mendaftar via online, review-review, foto objek wisata, brosur event, rundown event, promosi, dena objek wisata, jam operasional, serta sejarah Gedong Songo. Jadi mereka tidak perlu kesulitan dalam bertanya kepada orang atau mencari informasi di tempat lain karena kami akan memberikannya secara lengkap. Slide selanjutnya. Referensi yang kami dapatkan, pembatas yang terdapat di Keraton Bandung. Jadi seperti seperti yang kita lihat di gambar sebelumnya, jalannya itu agak mendaki. Jadi ketika kalau hujan turun, jalannya agak licin serta mereka tidak ada pegangan. Terus adanya Instagram akun Borobudur, karena kita dapat melihat semua informasi, sedangkan Candi Gedong Songo tidak ada. Terus kita juga mengadakan berbagai festival budaya untuk menarik perhatian pengunjung, serta mereka dapat melihat dengan jelas Candi Gedong Songo. Candi-candi lain seperti Candi Prambanan, Borobudur, mereka dapat melihat candi yang lainnya. Serta berbagai pertunjukan pentas seni di Indonesia. Demikianlah hasil dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.